Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen B akan mempresentasikan laporan praktikum akuntansi bisnis UMKM Jasa KSO Barbershop. Berikut ini adalah presentasinya. Sejarah berdirinya perusahaan KSO Barbershop merupakan barbershop yang sudah terkenal di lingkungan para anak-anak, remaja hingga orang dewasa, khususnya pria. Usaha barbershop ini dimulai sejak tahun 2018. Pada awalnya, memulai usaha ini, barber berbentuk offline store di Tegal Besar. Setelah 6 bulan kemudian, Satria membuka sendiri 2 cabang, KSO Barbershop di Bondowoso dan 1 cabang di Jember pada tahun 2019. Setiap harinya barbershop ini banyak dikunjungi oleh pelanggan, khususnya sekitar daerah store-nya. Biasanya paling sedikit dikunjungi oleh 10 sampai dengan 25 orang. Kemudian pada tahun 2020 yang di Bondowoso tutup dikarenakan faktor kesalahan manajemen internal dan satunya lagi dijual. Jadi pada tahun 2020 tersisa 2 cabang, yaitu di Tegal Besar dan Mangli. Dengan membuka usaha ini bisa mendapatkan penghasilan satu outletnya 12 juta per bulan sebelum masa pandemi. Tetapi karena saat ini terdampak COVID-19, maka penghasilannya menurun sekitar 35%-an. Hasil ini tidak membuat Satria menyerah dan patah semangat. Satria akan terus mengembangkan usahanya, bahkan membuka usaha lainnya. Visi dari KSO Barbershop ini adalah menjadi barbershop yang disukai oleh pria dan anak-anak maupun orang dewasa yang akan merasa aman dan nyaman ketika memotong rambut di barbershop ini. Misinya, 1. Pengolahan barbershop yang profesional dan bertanggung jawab, memberikan hasil yang maksimal sesuai keinginan pelanggan, menjalin hubungan yang baik kepada setiap konsumen dan kepada seluruh karyawan. 4. Menerapkan akhlak yang baik seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tujuan perusahaan KSO Barbershop Jasa ialah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membuka lapangan pekerjaan. Selain hal itu, barbershop juga merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap penampilan rambut oleh kalangan muda atau dewasa. Strategi pemasaran perusahaan ialah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pemilik barbershop ini juga mempromosikan usahanya melalui Instagram, platform Facebook, dan lain-lain. Aspek pemasaran perusahaan ialah daerah pemasarannya Tegal Besar dan Mangli. Aspek operasional perusahaan. Jenis layanan jasa. Jenis layanan jasa berupa jasa potong rambut di offline store dan bisa juga dengan pelayanan online. Jadi, petugas akan mendatangi ke tempat yang diminta pelanggan untuk potong rambut. Alur proses jasa. Berdasarkan strukturnya, proses yang terjadi yaitu pelanggan memasuki barbershop dengan mengucapkan salam. Pelanggan menyampaikan maksud dan tujuan datang ke barbershop tersebut. Jika memiliki keperluan potong rambut, maka pelanggan dipersilahkan untuk memilih model rambut yang diinginkan. Kemudian, petugas menyemprot rambut pelanggan yang akan dicukur dengan cairan yang sudah disiapkan. Setelah itu, petugas menyisir rambut pelanggan yang akan dipotong agar tidak kusut dan lebih mudah dalam proses mencukur. Lalu, petugas akan membersihkan butiran rambut yang rontok saat melakukan potong rambut. Peralatan jasa seperti sisir, gunting, alat spray, mesin cukur, kursi, kaca. Aspek sumber daya manusia di sini dibedakan menjadi 3. 1 jam kerja, ada 2 shift kerja selama 6 jam. Yang pertama,
jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Yang kedua, jam 4 sore sampai jam 10 malam. 2. Sistem upah sebanyak 1 juta sampai 2 juta per bulan. 3. Jumlah tenaga kerja. Ada 5 karyawan yang kerja di KSO Barbershop. Berikut ini laporan keuangannya. Bab 2 yaitu data keuangan UMKM dari perusahaan jasa terpilih. Selanjutnya 2.1 neraca saldo per 31 Oktober 2020 yang terdiri dari kas, modal, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban listrik, beban gaji, beban lain-lain, pref, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dari jumlah total dari akun tersebut yaitu Rp11.720.000. Selanjutnya 2.2 yaitu pencatatan transaksi KSO Barbershop selama periode bulan November. Terdapat 2 golongan yaitu aset dan beban. Yang termasuk dalam aset sendiri yaitu modal dan pendapatan. Sedangkan yang termasuk dalam beban yaitu beban sewa, beban listrik, beban gaji, beban lain-lain, dan penyusutan. Selanjutnya 2.3 yaitu ada jurnal umum yang terdiri dari modal, beban sewa, beban listrik, beban gaji, beban lain-lain, dan penyusutan peralatan. Jumlah keseluruhan dari total akun-akun tersebut yaitu Rp13.950.000. 2.4 yaitu ada buku besar periode Oktober 2020. Yang pertama yaitu ada kas. Kasnya di sini ada 7.270, modalnya 5 juta, pendapatan jasa 6.120, beban sewa 500.000, beban gaji 2.500.000, beban listrik 350.000, beban lain-lain yaitu 550.000. 2.5 yaitu ada neraca saldo. Di atas sendiri yaitu berjudul KSO Barbershop neraca saldo periode 30 November 2020. Yaitu ada nomor, nama akun, debit, dan kredit. Untuk kas ada di debit yaitu senilai 6.850.000. Modal ditempatkan di kredit senilai 5 juta. Pendapatan jasa ditempatkan di kredit senilai 5.350.000. Beban sewa, listrik, gaji, dan lain-lain, price itu ditempatkan di debit senilai beban sewa 500.000, beban listrik 400.000, beban gaji 2.100.000, beban lain-lain 550.000, price-nya 200.000. Lalu yang terakhir yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan ditempatkan di kredit yaitu senilai 50.000. Total dari keseluruhan di debit ada 10.400.000 dan di kredit ada 10.400.000 rupiah. Berikut adalah neraca KSO Barbershop periode tanggal 30 November 2020. Aset kas berjumlah 6.850.000 dan aset tetap akumulasi penyusutan peralatan berjuta 50.000. Jadi total aset pada tanggal 30 November 2020 berjumlah 6.900.000. Kewajiban dan ekuitas. Ekuitasnya yaitu 5 juta. Laporan laba rugi KSO Barbershop periode tanggal 30 November 2020. Pendapatan jasa yaitu 5.350.000, beban sewa 500.000, beban listrik 400.000, beban gaji 2.100.000, dan beban lain-lain 550.000. Jadi jumlah beban pada 30 November 2020 adalah 3.550.000. Jumlah labanya yaitu 1.800.000. 2. 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
Berikut adalah laporan perubahan ekuitas KSO Barbershop periode tanggal 30 November 2020. Modal pada tanggal 1 November adalah 5 juta. Labanya yaitu 1.800.000. Jadi modal pada tanggal 30 November 2020 yaitu 6.800.000. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.